maintenance. Thank you. Quote, apa yang di maintenance? Siapa yang memaintenance? Di mana di maintenance? Kapan di maintenance? Mengapa di maintenance? Bagaimana cara memaintenance-nya? Semua jawaban atas pertanyaan di atas adalah imam. Saya sengaja menggunakan kata imammu, bukan imanmu. Ada terminologi yang sangat singkat dan sederhana membedakan imanmu dengan imammu. Tetapi terminologi sederhana ini juga membawa kita berpikir lebih dalam, lebih jauh lagi. Bagaimana kita menjawab pertanyaan 5W tambah 1H tentang maintenance. Kita langsung ke firman. Bagaimana bertekun dalam beriman. Ibrani 10 ayat 29 berkata, terjemahan baru, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina Roh Kudus dan yang menghina roh kasih karunia. Apa maksud ayat ini? Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan ini bukanlah bubur saring, tidak sederhana. Tetapi mari kita berpikir apa maksud ayat ini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau kita tahu apa maksud ayat ini, apa hubungannya dengan maintenance iman percaya kita? Sejauh mana ayat ini mempengaruhi iman kita? Maka kita masuk ke dalam dunia yang dikatakan analisis deep structure. Deep artinya dalam, structure artinya susunan. Susunan yang dalam, pemikiran yang dalam. Bapak Ibu yang terkasih, jika selama ini kita seorang Kristen, apa itu kekristenan? Bukankah orang Kristen itu sangat lemah? Sangat-sangat lemah. Begitu temannya membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan padanya, udah langsung, wah dia aja begitu berpikir sama aku. Kecil sekali iman, kecil sekali. Sangat kecil imanmu Bapak Ibu. Jika engkau mundur, jika engkau kepahitan, jika engkau merasa dirimu adalah orang yang selalu berpikir bahwa ukuran yang kau gunakan untuk mengukur orang lain adalah ukuran yang sama untuk mengukur betapa dalamnya imanmu, betapa kecilnya iman. Artinya adalah, jika ada kau lihat hamba Tuhan melakukan dosa, jika ada kau lihat temanmu melakukan dosa, lalu engkau mengikuti dosa itu, betapa kecilnya iman. Jika engkau masih menggerutu karena teman-teman sekitarmu, betapa kecilnya imanmu. Lalu apa hubungannya sama Ibrani 10 ayat 29? Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Kasar ini kata-kata. Kasar. Saking kasarnya, sangat dalam kata kasarnya. Paulus berkata sangat keras ini. Sangat-sangat keras. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu, ayat ini sudah pernah saya khotbahkan di Gepas, dan ini makanya saya bilang ini adalah part 2. Tapi saya sekarang berani mengatakannya, karena memang sudah teruji, sudah terbukti. Kalau sebelum teruji dan terbukti, saya tidak akan berani mengatakannya. Tanggal 30 November, saya dapat penglihatan bahwa akan banyak bencana alam terjadi, tetapi bencana alamnya adalah bencana alam yang human error. Saya percaya sekali bencana alamnya human error karena terjadi berdasarkan alam yang bekerja, alam yang melakukannya, tetapi atas campur tangan sebab musabab dari manusia. Makanya saya bilang human error. Dan saya sangat percaya Los Angeles adalah satu kebodohan orang di sana yang menghina Tuhan sehingga keteledoran seseorang digunakan Tuhan untuk menghancurkan. Manusia yang mati ditabrak truk itu, yang mati keinjak bus itu, yang mati ditabrak beruntun itu adalah human error. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan iman Bapak Ibu
Dan Bapak Ibu merasakan betapa dalamnya makna kata Ibrani 10 ayat 29 ini, maka Bapak Ibu akan mengerti maksud dari human error yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan, yang menghina roh kasih karunia. Kalau sudah sampai hati ini, kita nggak tahu lagi Bapak Ibu harus bagaimana mengatakannya. Mari kita bahas ke ayat selanjutnya. Ketekunan. Bagaimana kita maintenance? Bukankah maintenance itu sinonim bersejajaran value-nya dengan maintenance? Apa itu maintenance? Bukankah maintenance memelihara? Bukankah maintenance memperhatikan, mencukupi yang kurang setiap hari? Maintenance building, berarti building itu, bangunan itu dipelihara, dibersihkan, digosok-gosok, dirapikan, dicuci, dipel. Itu maintenance building. Ini maintenance iman. Bukankah berdoa terus bertekun? Itu adalah maintenance. Bapak Ibu, jika engkau berdoa, seperti apa doa? Benarkah begitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Let's see. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kemana Bapak Ibu? Ke tempat kudus. Di mana tempat kudus itu? Paulus berkata demikian. Emang Paulus pernah masuk ke dalam tempat kudus? Pernah. Menurut iman percaya saya ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Menurut iman percaya saya, Paulus pernah masuk ke dalam tempat kudus itu. Tapi permasalahannya, dia tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang maha kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini rahasia iman Kristen. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Tidak hanya mata-mata pintu-pintu alam semesta saja, tetapi alam roh kehidupan itu pun dibukakan olehnya. Hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah engkau, dan hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah engkau, hai pintu-pintu berabad-abad, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah engkau, hai pintu-pintu berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Itu Mazmur 24 ayat 9. Ada fisiknya, ada pintunya, ada gerbangnya, dan itu telah dibuka, dan Tuhan Yesus keluar masuk melalui pintu itu. Tapi itu adalah pintu alam semesta. Tapi Tuhan Yesus membuka tidak hanya sekedar pintu alam semesta. Dia membuka juga pintu surga. Bapak Ibu yang terkasih, jika engkau memiliki iman Kristen dan mengerti maintenance iman Kristen, aku ingin masuk ke dalam pemikiran yang sama juga. Aku ingin Bapak Ibu masuk juga dalam pemikiran yang sama. Apa itu iman Kristen? Di mana itu iman Kristen? Di mana pintunya? Di mana gerbangnya? Di mana yang dimasukkan dengan ayat 20 ini? Karena ia telah membuka jalan yang baru. Mana jalannya? Bukankah itu Yohanes 14 ayat 6? Ayo gali kembali firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bagi engkau yang sedang memegang Alkitab, bagi engkau yang sedang memegang Bible, apakah di handphonemu? Buka Yohanes 14 ayat 6. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukankah yang dimaksud Ibrani 10 ayat 20 ini adalah demikian? Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bukankah Yohanes 14 ayat 1 sampai habis itu tentang rumah Bapa adalah mengatakan Yesus adalah kepala atas rumahnya? Bapak Ibu, aku menggugah seleramu untuk membaca Alkitab dan menggugah seleramu dalam beriman. Semoga tergugah. Ibrani 10 ayat 22 sampai 24 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Apakah maksudnya Ibrani 10 ayat 22 ini? Bukankah ini kita sudah adalah menerima pertobatan kita dengan lambang suatu yang dikatakan sakramen. Sakramen apa? Baptisan kudus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Kenapa kita bisa berani? Bukankah sudah ada pemisah ketika Adam berdosa? Bukankah telah ada pemisah ketika Nuh berdosa? Nuh yang berdosa itu, sebanyak-banyaknya dosanya, dia yang paling suci di antara semua makhluk. Ketika pada saat itu, dia yang paling suci. Apa dosanya? Bapak Ibu, kalau kau nggak menemukan dosa Nuh di Alkitab, baca kembali Alkitab. Belajar ilmu linguistik. Bukankah Nuh dan anaknya berantem, saling memaki, saling mengejek, saling menghina, mengharapkan salah satu di antara mereka mati? Bukankah anak tersebut menelanjangi bapaknya ketika bapaknya adalah mabuk? Bapak Ibu, bukankah iman Kristen secuil ketika ada ajaran, mau dari Korea, mau dari Afrika, mau dari ujung bumi menyerang, lalu engkau katakan, ya, oh begitu, kenapa kau nggak berani mengatakan, oh tidak, imanku berkata begini. Mungkin kau nggak mengerti maksud saya, Bapak Ibu, tapi suatu ketika kau akan mengerti. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu yang terkasih, saya memastikan ayat ini masuk ke dalam hati Bapak Ibu, menjadi rema dalam hidupmu. Apakah maksud ayat 23 dan 24 ini? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, pengharapan yang mana? Siapa ini maksud dengan yang menjanjikannya setia? Siapa? Hah? Kenapa Bapak Ibu berdoa? Apa hubungannya? Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan yang mana? Bukankah pengharapanmu pada Yesus Kristus? Sebab ia yang menjanjikannya setia. Bukankah yang menjanjikan itu nggak pernah ingkar janji? Kepada siapapun dia berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Bukankah dia Bapa yang baik? Luar biasa ini maksudnya Bapak Ibu. Dan ketika ini semua terbuka, orang seolah-olah tuli, buta, mempersaksikan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan dalam pekerjaan yang baik. Bagaimana? Mendorong dalam kasih. Bukankah kalian menganggap firman yang dibacakan itu jadi gampang? Karena udahlah, pokoknya dikasih telinga. Benar, kamu harus memberikan telinga. Tetapi kalau kamu nggak bisa menyatukan hati, pikiran, dan jiwamu, bagaimana kau bisa menerima firman Tuhan dengan utuh? Bukankah itu suam-suam kukuh? Banyak orang berjalan di saat Tuhan Yesus berjalan. Banyak orang. Tapi satu yang sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh, bagaimanapun caranya harus kulihat dia. Ialah Zakheus. Sungguh-sungguh sekali, bagaimanapun caranya, pokoknya harus dapatku, harus kupandang dia. Dia panjat pohon, dia lihat Tuhan Yesus itu. Terjadi perubahan. Reformasi. Terjadi revolusi iman dalam hidupnya.
Itu maintenance. Next, Ibrani 10 ayat 25 sampai 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, Gepas dari dimulai saya kenal selalu ramai orang. Selalu ramai masuk. Akhir-akhir ini no. Just a little bit. Just a little bit. Just a few. Sedikit sekali. 11. Bahkan 10 karena saya 2 device. Sudah semakin kering iman itu. Sudah semakin kering perasaan yang berkumpul itu. Bahkan pengurus Gepas pun tanpa sebut nama. Aku nggak tahu apa alasannya. Nggak ada hadir. Menyedihkan Bapak Ibu. Menyedihkan. Seolah-olah fellowship ini, seolah-olah ibadah ini adalah oke. Ogah-ogahan. Itu juga menusuk saya Bapak Ibu, bukan hanya kalian saja. Seharusnya saya ujian hari ini jam segini. Tapi saya sudah dijadwalkan. Mana saya utamakan, Tuhan saya atau ujian saya? Saya utamakan Tuhan saya dengan segala semua resikonya. Bapak Ibu yang tahu kondisi Bapak Ibu seperti itu. Aku tidak menyalahkan kalian yang tidak buka kamera, tidak, sama sekali tidak. Kalian lebih tahu apa yang terjadi. Karena saya juga sering tutup kamera. Karena saya juga jatuh. Tidak menempelkan seperti ini ke telinga saya. Apa yang dikatakan firman Tuhan ya? Wahyu berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Petrus berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Yesus berkata, orang yang apa yang kamu lihat sesungguhnya orang banyak ingin melihatnya tetapi mereka tidak bisa melihat. Banyak di antara kamu yang melihat tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Banyak di antara kamu mempunyai telinga tetapi telingamu tidak mendengarkannya. Berbahagialah dia yang punya mata tetapi dia melihat, dan berbahagialah dia yang punya telinga dan mendengarkan. Celakalah kamu sudah melihat tetapi kamu tidak melihatnya. Artinya punya mata tapi nggak melihat. Punya telinga tapi tidak mendengar. Tuhan sungguh baik menegur. Tuhan juga menegur saya ternyata. Saya dengan banyak banget alasan A, B, C, D. Saya harus akui. Apa yang saya katakan tadi sebenarnya juga mengatakan pada diri saya sendiri. Saya kepahitan tanda kutip yang kadarnya rendah ya, bukan kadar yang kadarnya parah sampai mengganggu yang lain. Saya tersinggung dengan orang-orang di Gepas, sangat tersinggung, tapi ya udah. Saya berusaha berdamai. Lalu saya katakan, siapa aku siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atasmu? Siapakah aku yang buat ukuranku, mengukurkan kesalahan orang lain dengan kesalahanku atau kesalahanku pada orang lain? Siapa aku ini? Aku tidak pantas. Lalu aku bilang, kecil imanmu Desem. Kecil imanmu, kau sampaikan firman, kau tahu kebenaran, tetapi kau sendiri melanggarnya. Bukan di nomor 182 ayat 2. Bagi yang mengerti HKBP. Itu yang membuat saya berani menyampaikan ini Bapak Ibu. Saya sedang melempar muka saya juga. Saya juga sedang menusuk jantung saya. Tidak mudah menyampaikan firman ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tahu firman ini juga menusuk saya. Firman ini juga menghancurkan saya. Lebih baik 2 batu kehilangan dikaitkan ke leher orang yang menyesatkan murid Tuhan. Petrus berkata, hukuman kepada orang yang tahu firman tetapi melanggarnya dua kali lipat dari orang yang tidak mengetahui. Emang gampang melayani Tuhan? Emang gampang menyampaikan firman Tuhan ini? No sama sekali. No.
Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya kalau kita berdosa, dan dosa kita harus dicuci lagi dengan darah Yesus. Tidak mungkin Yesus disalibkan kedua kali. Bapak Ibu, ini sangat-sangat menghancurkan hati saya. Sangat-sangat menghancurkan. Saya tahu kebenaran. Tapi aku ayat 26 ini Bapak Ibu. Ayat 26 ini baca Bapak Ibu, baca. Renungkan. Ayat 26 ini. Gak mungkin Yesus yang kusembah itu, yang kupercaya itu, disalibkan kedua kalinya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Oh, luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini menusuk saya, bahkan memisahkan antara tulang-tulang saya dengan roh saya. Saya tidak pernah takut sama orang yang bisa menghilangkan nyawa. Tetapi saya lebih takut orang-orang yang bisa menghanguskan nyawa. Yang menghilangkan nyawa banyak manusia. Menembak, memistol, membunuh, mencekik, banyak sekali. Tapi kalau ikut nyawa saya, roh saya dihanguskan. Wah, luar biasa itu menderitanya. Itulah Yesus yang kusembah. Makanya aku tidak berani berbuat macam-macam sama dia. Aku tidak berani menghujat roh yang dia sembah, yang dia berikan. Aku tidak berani menghujat roh yang kudus itu. Hati-hati dengan doamu Bapak Ibu. Setelah kita nanti selesai Zoom ini, hati-hati dengan doa. Benarkah engkau berdoa pada Tuhan atau berdoa dengan hanya pikiranmu saja? Benarkah engkau mempercayai Roh Kudus? Kalau engkau mempercayai Roh Kudus, kenapa kau menghujat orang-orang yang berbahasa roh? Aku tidak mengatakan orang-orang itu sesat atau tidak sesat. Tidak, itu tidak urusan. Aku juga tidak nyaman dengan bahasa-bahasa yang tidak aku mengerti. Tetapi alangkah engkau mau menyelidiki firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga engkau menemukan suatu kedamaian. Bagaimanakah bersekutu dengan orang-orang yang memiliki roh yang sama, yaitu Yesus Kristus yang memberikan rohnya kepadamu. Sehingga orang yang berbahasa yang tidak kau mengerti, orang yang memiliki iman sama dengan imanmu, orang yang memiliki kitab suci sama dengan kitab sucimu, tidak kau hakimi. Ibrani 10:27-28 berkata, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Bukankah mulut seorang manusia yang wajahnya cantik jelita, perhiasan di lehernya dan semua antik-antiknya menghina Yesus Kristus, mengatakannya di Los Angeles, langsung Los Angeles hangus terbakar? Bukankah engkau yang menghina orang berdoa dengan sungguh-sungguh karena engkau tidak memiliki bahasa roh, karena engkau tidak mempercayai bahasa roh, lalu engkau mengatakan itu sesat? Baca Alkitab. Benarkah ada bahasa roh atau tidak? Bapak Ibu, sebelum saya terjun ke dalam dunia ini, saya juga mengatakan mereka sesat. Makanya tadi seperti saya katakan, ayat ini menghancurkan saya, ini ayat 26 ini, sama ayat 29 tadi. Menghancurkan saya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sengaja kita berbuat dosa dan mengatakan sesat itu orang ya, ngomong entah apa bilang isa bala 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 bala, entah apa dibilanginnya. Sesat kamu Bapak Ibu kalau kau menghakimi saudaramu. Perpecahan di depan mata. Sesat ke Bapak Ibu kalau imanmu ditentukan oleh hanya pemimpinmu. Kalau pemimpinmu berdosa lalu kau katakan, aku tidak percaya Yesus lagi. Bukankah itu yang terjadi pada Los Angeles dan juga Eropa? Bukankah itu yang terjadi kepada orang Jerman? Sehingga mereka tidak mampu memperoleh anak.
Menikah tapi tidak punya anak, tidak mau punya anak. Bukankah itu terjadi di Jepang sampai mengemis-ngemis, datanglah kalian, kami kasih 500 juta supaya kalian datang ke sini. Bikin peradaban. Wow. Bapak Ibu, di manakah imanmu ketika engkau berdoa pada Tuhan? Ah, sakit Bapak Ibu. Sakit. Ketika aku menyadari bahwa aku adalah di barisan orang-orang dalam ayat ini. Sangat sakit. Sangat sakit. Ayat 27 berkata, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat untuk menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Nanti selesai khotbah ini Bapak Ibu, kita berharap bisa diskusi 2 arah. Kita tanya, siapakah Musa atas hukum Taurat? Siapakah Musa atas bangsa Israel? Atas bangsa Mesir? Inilah yang terpenting Bapak Ibu. Ibrani 10:29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Siapapun engkau Bapak Ibu, siapapun engkau, ketika ayat ini sampai padamu, kau ditegur dan kau tidak bertobat, ingatlah, kapak sudah tersedia di pokoknya. Siapa yang tidak berbuah, dia akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Semoga ayat ini membuatmu bertobat. Aku tidak menghakimi Bapak Ibu. Aku sama sekali tidak menakut-nakutimu. Tetapi semoga ayat ini membangun iman. Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jangan bermain-main dengan Tuhan ya Bapak Ibu. Jika engkau berdoa, jika engkau menyumpahi orang, jangan gunakan nama Tuhan. Demi Tuhan aku bersumpah, jangan. Jangan Bapak Ibu. Apalagi kau bercanda, oh Tuhan. Jangan gunakan nama Tuhan untuk bercanda Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali kau gunakan nama Tuhan untuk bercanda. Atas alasan apapun, untuk dasar apapun, jangan sekali-sekali. Orang yang berbicara saat ini sudah berulang kali hampir mati gara-gara tidak mau nama Tuhan itu kudengar dibuat sebagai candaan. Tidak mau. Aku lebih baik menghukum diriku sendiri, tidak mendengarnya, bahkan menampar telingaku agar aku tidak mendengarkan candaan itu. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali. Bapak Ibu yang terkasih. Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kau menerima terang, kau banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan tetap hidup, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Siapa yang meninggalkan imannya, Bapak Ibu, tidak berkenan Tuhan kepadanya. Kasihan aku sama mereka yang telah meninggalkan imannya. Tuhan udah gak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Bagaimana dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pertanyaan kontemporer dapat kita tanyakan terhadap ayat yang kita bahas? Bagaimana menguji iman berdasarkan Alkitab? Apakah menguji iman adalah dengan cara adanya mujizat yang terjadi karena doa kita? Haruskah ada mujizat baru kau percaya, baru kau tahu engkau punya iman? Apakah yang dilakukan oleh Raja Nabi Daud dalam menguji iman? Bukankah dia mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Bukankah itu kata-kata Daud untuk menguji imannya? Jika kita telah beriman, bagaimana kita tahu perkenanan Tuhan? Bapak Ibu, satu kerinduanku di antara kalian semua yang ada di sini adalah, aku mau engkau tahu bagaimana Tuhan berkenan. Aku mau engkau tahu bagaimana apa yang dimaksud dengan jika kita telah beriman, bagaimana kita tahu perkenanan Tuhan. Mengapa kita harus memiliki iman seperti Rasul Paulus? Mengapa kita harus memiliki iman seperti Rasul Petrus? Mengapa kita harus setia? Mengapa kita harus berdoa kepada Yesus Kristus? Berdoa yang interaktif, yang berdua arah. Bapak Ibu, renungkanlah itu semua. Jadilah semua seperti imanmu. Dan aku akan mengatakan kepada kalian semua di tempat ini, sebuah rahasia yang surgawi mau, yakni ketika engkau berkata bahwa iman yang kumiliki adalah iman yang disukai Tuhan. Iman yang kumiliki adalah iman yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, aku mau engkau masuk ke dalam dunia orang beriman. Siapakah dia orang beriman? Bukankah dia Elia yang naik ke surga tanpa kematian? Bukankah Elia diperjelas lahir kembali karena Elia tidak pernah mengalami kematian, dan dan harus dikatakan hanya satu yang bangkit, hanya satu yang bangkit. Alkitabmu di mana, Bapak Ibu? Di mana Alkitabmu? Benarkah Alkitab itu hanya satu yang bangkit? Itu sebabnya Elia harus turun lagi ke bumi berupa Yohanes Pembaptis. Baca kembali Alkitabmu. Dan Elia harus dipenggal kepalanya, diletakkan di atas talam. Matilah dia. Makanya ini satu yang paling sulit, yang bangkit. Alkitab kita itu penuh dengan misteri. Sangat besar rahasianya.
tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, siapakah Musa atas hukum Taurat? Siapakah Musa atas bangsa Israel? Siapakah Musa atas bangsa Mesir, Firaun? Adakah yang kalian yang mau menjawab? Mari kita diskusikan setelah firman ini. Berpikirlah untuk lebih menggalai dalam lagi iman kita. Berpikirlah lebih jauh lagi, benarkah kita berkenan di hadapan Allah? Berpikirlah dan teruslah cari. Matius 6 ayat 33 itu. Teruslah mencari perkenanan Tuhan itu. Teruslah pikirkan yang baik, yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah terus 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Kau imanilah dia, Yohanes 1 ayat 1 itu. Benarkah setiap pendeta atau penginjil atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, benarkah Yohanes 1 ayat 1 itu bisa masuk dalam pikiran? Benarkah pokok anggur yang benar adalah Yesus? Dan engkau adalah ranting-rantingnya. Jika engkau mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengakui Yesus sebagai guru, mengakui Yesus sebagai juru selamatmu, mengakui semua perkataan Yesus kau imani, kau miliki, bukankah engkau harus tahu maksud perumpamaan pokok anggur yang benar itu? Jesus in you and in me. Where is Jesus in your heart? Benarkah Yesus ada dalam hidup? Jika ya, panggil namanya dengan imanmu, panggil namanya dengan rohmu, bersekutulah padanya, berbicaralah padanya, berkata-katalah kepadanya. Jadikanlah dia sahabat yang sangat baik, sahabat yang setia, sahabat sejati. Lalu sampaikanlah kepada dia semua yang ingin kau sampaikan sebagai seorang sahabat yang hidup. Dan ketahuilah, imanmu bertambah, imanmu semakin kuat. Bukankah semua orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di Israel. Lalu dia memuji orang lain. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dia banyak memuji orang yang mempunyai iman. Bahkan dia tidak pernah mengenal sebelumnya. Bahkan dia tidak menyangka yang sebelumnya. Tetapi kedekatan iman itu berkata, seolah-olah dia sangat-sangat dekat sama Yesus. Seolah-olah dia sangat akrab sama Yesus. Bertahun-tahun kenal sama Yesus. Dengan meminta sangat dekat sebagai seorang sahabat. Apa yang terjadi? Yesus kasih tahu. Bapak Ibu, jika engkau punya pergumulan, jika engkau punya saudara yang sakit, yang punya sakit penyakit, jika engkau memiliki suatu keinginan, sesaat kita akan berdoa, dan berdoa kita harus doa secara profetik. Untuk itu saya undang semua kalian Bapak Ibu mengambil satu kaidah berdoa. Dan doa ini adalah doa penutup dalam firman ini. Nanti kita berdiskusi dan kita akan berdalam lebih dalam lagi. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap untuk berdoa. Siapkan hatimu, pikiranmu, jiwa. Lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Raja semesta alam, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kerinduan-Mu. Hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sahabat-Mu ini telah menyampaikan firman-Mu. Sahabat-Mu ini telah menyampaikan isi hatimu, kerinduan-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Rajaku, sahabatku. Semua yang kau inginkan untuk kusampaikan, semua isi hatimu kusampaikan Tuhan. Dan kupenuhi semua najarku, bahwa aku tidak sekali-sekali menolak Engkau ya Tuhan. Ini aku, utuslah aku, kemanapun Engkau bawa. Itulah najarku kepadamu ya Tuhan. Dan kupenuhi sampai hari ini. Dan aku mau memenuhi sampai aku mau mati nanti kau panggil aku. Mari sahabatku yang setia, datanglah. Itulah kerinduanku ya Tuhan, perkenanan. Ya Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan khotbah firman yang kau sampaikan tadi. Untuk setiap orang yang menggunakan telinganya untuk firman-Mu ya Tuhan. Jamah jantungnya ya Tuhan. Sentuh jantung hatinya ya Tuhan. Setiap darah yang mengalir dalam hidupnya ya Tuhan. Nyawa yang berdetak dalam hidupnya ya Tuhan.
mengalir ya Tuhan, firman mengalir ke hati, pikiran, otaknya ya Tuhan. Agar firman-Mu yang kudus memasuki hati, pikiran, alam mereka itu. Alam sadar mereka itu. Tuhan yang maha baik. Ini doa hamba-Mu ini, anak-Mu. Doa sahabat-Mu ini ya Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan. Menerima. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kusembah. Raja semesta alam. Allah yang baik. Roh dan kebenaran. Ku bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Saya terima doa berkat. Terpujilah Tuhan Raja semesta alam. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami dan menutup ibadah kami dengan doa. Berhembuslah Roh Kudus. Berkata-katalah kepada kami. Ajarlah kami berdoa. Agar roh kami juga berdoa padamu ya Tuhan. Buatlah kami berkomunikasi kepada Engkau ya Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan. Tidak hanya Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Ada doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami buta akan doa tersebut. Kami tuli akan doa tersebut. Buatlah kami mengerti ya Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan, kenapa kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Sebab firman berkata, berkatilah umatku. Kata-kata yang keluar dari mulut Allah lah yang digunakan untuk berkati umatnya Israel. Dan kami adalah umat-Mu Israel yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya. Ya. Terima kasih Pak Evangelis Desem, Sianibar, dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tibalah kita akan sharing karena Pak Desem juga telah tadi sebelum menyampaikan berita firman memberi kesempatan kepada kita yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya maupun memberikan ada tanggapan ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya, saya yang mau bertanya dulu ya Pak. Ya silakan. Ya, silakan. Ya silakan. Dia memang luar biasa firman-Nya Pak Desem yang saya sangat menyentuh ya hati ya. Cuma yang saya ada suatu kejanggalan bagi saya ya Pak. Ya, kalau yang lain mungkin sudah mengerti, kalau mungkin bagi saya belum mengerti. Tadi Pak Desem mengatakan ya bahwa Elia yang jadi Yohanes yang dipenggal Tuhan. Loh, kok Elia kok jadi Yohanes Pak? Yang itu yang saya tanda tanya ini Pak. Saya bingung masih itu. Nah itu tolong Bapak jawab ya Pak. Baik, itu aja Bu. Ya itu aja Pak. Ini yang menjadi kejanggalan bagi saya. Saya juga heran. Kok Elia jadi Yohanes gitu loh. Terus dipenggal kepalanya. Kalau yang Yohanes dipenggal kepalanya saya percaya. Tapi kalau Elia kok jadi Yohanes. Nah itu Pak yang saya bingung. Ya. Sebelum saya jawab, saya sangat percaya pertanyaan Ibu Rustin ini adalah pertanyaan yang sederhana dan polos, dan semua kita harus menyikapinya sebagai firman yang tertulis dalam Amsal 3:5, yaitu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama manusia. Saya sangat bersyukur Ibu Rustin bertanya ini.
Bu Rustin, jawaban saya adalah, saya tidak mau menjawab Bu Rustin langsung gamblang. Seperti tanya, di mana, siapa namamu? Desem. Nah, saya nggak akan jawab seperti itu. Siapa namamu? Nama saya adalah nama yang diberikan bapak saya pada tanggal 28 Desember 1986 di Pematang Siantar. Nah, jadi agak berbeda kan, Bu? Artinya ada proses supaya langsung kepada nama itu. Saya menjawab ini karena saya sudah baca kitab itu semuanya, Bu. Kejadian sampai Wahyu. Di sana saya temukan bahwa Elia tidak mati dan naik ke sorga. Itulah perjanjian lama. Nah, perjanjian baru, Yohanes Pembaptis lahir ke muka bumi ini dengan dua tanda yang sama dengan Yesus. Pertama, bapaknya datang ke rumah Bapa, ke rumah Bait Allah. Nah, di Bait Allah, bapaknya itu ketemu sama malaikat Tuhan. Tidak lama kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis. Terjadi juga pada Yesus. Bapaknya itu, yaitu Yusuf, didatangi malaikat. Maria juga didatangi malaikat. Lahirlah Yesus Kristus. Nah, saya langsung to the point pada Ibu. Kalau Ibu membaca siapakah yang datang kepada Yesus Kristus, ketika Petrus mengatakan, Guru, marilah kudirikan 3 kemah. 1 untukmu, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Apakah yang terjadi saat itu? Yang terjadi pada saat itu, setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya di atas talam, maka dia menurut iman percaya saya masuk surga. Saya sangat percaya Yohanes Pembaptis masuk surga. Tapi sebelumnya Yesus Kristus menyelesaikan dan menjelaskan siapa dia, dan sampai dia masih menutupi kepada Petrus, jangan kasih tahu siapa-siapa, aku ini siapa. Sesungguhnya yang menjawab itu bukanlah engkau, hai Petrus. Tapi lalu siapa lagi? Imannya, rohnya Petrus itu menangkap siapa Yesus. Nah, poinnya adalah yang dikatakan Petrus, 1 kemah untuk Elia, 1 kemah untuk Musa, 1 kemah untukmu. Elia yang dia lihat adalah Elia yang sama di perjanjian lama dan Elia yang sama di perjanjian baru, yaitu Yohanes. Semoga Ibu menemukan ayat tersebut, dan saya tidak akan bersedia menyampaikan sama Ibu di mana ayatnya. Nah, itu sangat mudah dicari, ketik aja di Google, manakah ayat Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis adalah Elia, langsung keluar itu, Bu. Gampang banget. Tapi terlampau kecil kadar semangat Ibu mencari firman Tuhan itu, Ya, seperti mencari emas suaranya dan perak. putus-putus. Suaranya Enggak, maaf enggak. nih Pak. Enggak putus-putus Enggak. ya. Oh iya. Enggak putus, enggak. Lanjut. Iya. Jadi itu maksud saya, Bu, ya, bukan saya pelit atau bukan saya tidak mau menjawab Ibu, tetapi ketika Ibu mau ada kerinduan mencari firman Tuhan itu, sama seperti saya, akan dibukakan nanti Ibu pengetahuan, berkat sama Ibu. Iya, itu yang saya sangat-sangat harapkan. Tuhan akan memberkati Ibu lebih dalam lagi, karena Ibu haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, saya akan menggiring Ibu, menuntun Ibu, sepanjang Ibu mau dituntun, saya akan mau mendampingi Ibu. Setiap kali Ibu japri saya, setiap kali Ibu bertanya sama saya, pasti saya layani. Tapi kalau dulu orang bertanya sama saya, ini di mana? Langsung saya kasih tahu, ini tempatnya. Ini siapa? Langsung saya kasih tahu, ini orangnya. Tapi sekarang tidak. Dan alasannya apa? Supaya lebih dicari, lebih digali lagi. Begitu. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Desem. Tuhan berkati pelayanannya. God bless you. God bless you, Bu Rustin. Tuhan memberkati. Ya. Luar biasa. Jadi
Untuk selanjutnya, silakan Bapak yang lain, Ibu yang lain. Kalau tidak ada, artinya belum ada, saya akan bertanya nih Pak Desem. Jadi ya mohon maaf Pak, saya ingin bertanya topiknya ini loh Pak. Nah, topiknya itu kan mengatakan maintenance. Ya, maintenance iman yang holistik. Ya, seperti tadi yang diungkapkan bahwa oleh karena iman seperti Elia dan Henok itu terangkat ke surga. Pertanyaannya bagaimana untuk maintenance iman yang holistik itu bagi kita? Bagi kita, ya. Karena kemarin saya mendengar penjelasan dari seseorang dalam pertemuan Kepas ini bahwa kita manusia telah jatuh dalam dosa oleh karena apa Adam. Apakah kita boleh memiliki untuk iman yang holistik itu dan bagaimana caranya? Ya, itu. Baik. Bapak Ibu, saya sampai berpikir seperti ini. Siapa yang rindu untuk berbahasa roh? Saya ingin memimpinnya dengan secara yang adikodrati. Nah, apa hubungannya sama pertanyaan Pak Daniel? Iman yang holistik adalah iman yang menyeluruh, yang sempurna, yang genap, yang bulat. Tidak mempunyai sisi siku atau sudut tertentu. Itulah mengapa orang memilih bulat, bukan kubus. Artinya, kalau iman Kristen itu memang ada bahasa roh, memang ada kesembuhan ilahi, memang ada masuk ke alam yang berbeda, maka miliki iman Kristen seperti itu. Iman Kristen itu adalah mempunyai doa yang Jehovah Refa, Allah yang menyembuhkan, milikilah iman seperti itu. Jika iman Kristen itu meminum racun tidak mati, milikilah iman seperti itu. Jika iman Kristen itu memiliki iman yang menyuruh gunung pindah, lalu gunung itu pindah, milikilah iman itu. Itulah iman yang holistik. Itulah iman yang sungguh-sungguhnya dimiliki orang Kristen, yang tidak dimiliki oleh iman manapun di muka dunia ini selain iman Kristen. Itu Pak. Putus-putus ya. Jelas Pak Daniel. Jelas kok. Jelas Pak Daniel. Ya, tempat saya putus-putus Bu ya. Ya, silakan lanjut Pak. Lanjut. Kalau memang ya. Jadi kalau terima kasih kalau memang sudah penjelasan luar biasa. Jadi untuk selanjutnya silakan dari ibu-ibu yang sekarang ini masih ada 12 peserta ya. Ada Pak Ahok ya, Pak Ahok Tirta Kanada, Pak Andre ini Pak Andre, terus Kristina Dengkuma, Bu Endang Puji Bogor, Bu Melana Bobula, Suki Ditsuki, Delma Palapa dan sebagainya. Silakan yang memang perlu ditanyakan untuk lebih jelas, silakan. Maaf Pak Bambang, aku baru masuk soalnya aku baru dari MGC. Aku baru dari MGC, Wanita Bagi Kristus. Jadi terlambat masuk dari MGC. Maaf, saya nggak dengar firmannya. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Pak Victor, silakan Pak Victor. Selamat malam. Pak Victor Kota Barat. Silakan Pak. Belum dibuka. Terima kasih. Ya. Oh, terima kasih. Ya. Pak Andre, Terima kasih Pak Andre. Iya. Yang telah menampilkan firman ini sungguh dahsyat. Bu Telma Palapa, silakan Bu. Iya. Apa dulu?
Oh Ah, Pak, itu dulu ya. Ya. sangat terima kasih atas penyampaian Oh, Pak firman-Nya. Victor, ya silakan Pak. Ya, Memang lanjut. kalau kita merenungkan menyampaikan firman itu sebagaimana pedang bermata dua, bahkan lebih tajam kepada kita Pak Desem. Karena itu harus hati-hati juga kita kan gitu. Iya, betul. Betul sekali, Bapak. Sebagaimana memang kalau kita lihat seseorang itu menginginkan tetap mujizat, mujizat, mujizat yang dia inginkan, apalagi dalam mengalami sakit penyakit, dia inginkan mujizat. Sebenarnya yang lebih berbahagia kalau nama kita tercatat di sorga, kan itu. Namun yang saya lihat Pak Desem, bagaimana sikap kita kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala di gereja, belakangan ini lebih banyak dianya berfokus kepada orang-orang yang berada, ya, orang-orang berada. Itu yang selalu ditemanin orang-orang yang tidak ada, macam yang ditinggalkan. Ini sangat menyedihkan. Kalau kalau kita sampaikan kepada seseorang gembala di gereja saya umumnya, ya sabarlah Pak, karena banyak tugas kami. Itu aja jawabannya. Jadi bagaimana sikap kita Pak Desem yang Haleluya. me- menjumpain hal yang demikian. Iya kan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, saya sudah menebak ini di mana gerejanya Pak Victor ini. Dengan statement itu, saya bisa menebak gerejanya Pak Victor ini. Begini, Pak. Tuhan selalu memberikan celah, artinya celah jalan, artinya jalan, kesempatan, ruang untuk menyampaikan itu. Apakah yang Iya, dimaksud dengan itu? Dan kita tidak sembarangan menegur hamba Tuhan, ya. Tidak iya, sembarangan menegur hamba Tuhan. Tuhan memberikan suatu kondisi ke ruang kesempatan untuk berdoa syafaat. Doakanlah orang-orang yang Bapak maksud itu. Tuhan, amin. ya, begini doanya. Tuhan, kami adalah jemaat-Mu yang lemah. Kami bahkan kekurangan Tuhan. Kami seolah-olah domba yang, nah itu dia. Kasih tahulah apakah dianggap seperti A, B, C, D. Jangan pernah Ah, menyinggung. Jangan singgung pendeta A, pendeta B. No, itu tidak membangun. iya, iya, Biarkan Tuhan yang bekerja sama dia. Tetapi katakanlah kami adalah domba-Mu Tuhan. Kami yang memanggil Engkau, kami yang berteriak-teriak, kasihani kami Tuhan. Perhatikanlah gembala kami. Nggak masalah. Gembala kami karena gereja tertentu nggak cuma satu pekerjanya. Kan gitu, iya, ada Bibelfro, ada Verhanger, ya kan? Ada diakones. Nah, itu kan iya, jadi gembala itu secara Lutheran. Secara Lutheran itu semuanya gembala. Gitu. Tapi iya. kalau di karismatik pendeta. Nah, itu bisa menegur. Yang kedua adalah Ibrani 12 ayat 2. Ayo kita baca, Pak. Ibrani 12 ayat 2. Kita baca ya. Iya. Ah, Ya, kalau sudah temu, biar kita baca. Ya, demikian bunyinya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. amin. Itulah ayat untuk Pak Victor, Ibrani 12 Haleluya. ayat 2. Amin, amin. Sudah menjawab ya. Itu sangat jelas Iya, jawabannya, Pak. amin. Ya, amin. Iya, haleluya. Haleluya. Dilanjutkan Pak Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Hmm.
Ada nge-freeze ya. Ada Pak Andre yang angkat tangan. Silakan Pak Andre. Ya, tes 1, 2, 3. Pak Bambang. Bisa dengar saya, Pak? Ya, silakan Pak. Tes. Ya, saya Bisa, coba. bisa. Pak Daniel coba. nge-freeze ya. Ya, saya coba buka kamera kok. Turun dia punya signal. Iya, Saya nggak bisa buka signal. Saya buka kamera. Mohon maaf, Pak. Tapi Pak, sudah ini Desem. gambarnya ini Ya, kan ada. Iya, saya sebetulnya saya suka Apa. on cam lah supaya Ya, kita ya, ya. menghargai, Pak. Tapi saya coba buka tadi, waduh langsung drop ya signalnya mungkin lagi mohon maaf ya. Oke. Pak, terima kasih Pak Desem ya, hari ini firman-Nya kan maintenance ya, iman yang holistik. Ya. Nah, ini Ya. menarik ya. Saya lihat maintenance kan ya gimana ya, pemeliharaan ya. Holistik itu secara betul. menyeluruh ya. Saya tangkapnya begini. Jadi setelah saya baca ulang-ulang di Ibrani 10 ayat 1 sampai 39 ya. Iya. Mohon maaf Pak Desem ya. Kalau apa yang saya tangkap ya itu salah ya. Karena saya kan bukan pendidikan seperti Pak Desem ya, cuman saya melihat, saya meneropong dan mencoba menghayati apa yang dimaksud ini ya, pemeliharaan maintenance iman yang holistik ya. Baca-baca ini saya terbagi dari ini, saya lihat terbagi dari 4 kelihatannya ya. Oke. 4 lah ya. Jadi satunya, yang pertama adalah kita lihat pendekatan kepada Allah dengan iman yang teguh. Ini yang saya melihatnya gini ya. Kenapa mendapat iman yang teguh? Karena ayat 22 ini saya lihat mengajak kita semua untuk mendekat pada Allah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Itu artinya apa? Kita harus punya relasi yang intim dengan Allah. Ya, salah satunya bisa melalui doa, persekutuan dengan komunitas ya, yang konsisten. Jadi nggak on off itu. Karena kan maintenance kan pemeliharaan yang konsisten. Nggak bisa, ini harus punya persekutuan yang komunitas yang konsisten ya, sehingga iman yang sejati itu sehingga tercermin dari kesungguhan kita mendekat relasi kita kepada Tuhan gitu loh. Nah, yang kedua adalah yang saya lihat ini gini. Kita harus berpegang teguh pada pengharapan ini karena nggak ada lain. Karena ayat 23 ini kan mendorong kita untuk tetap memegang pengakuan tentang pengharapan kita karena Allah yang menjanjikannya itu setia kan. Ini menekankan pentingnya ketekunan, ketaatan, kejujuran ya dalam apa? Dalam iman. Walaupun ada hambatan, ada problem, ada tantangan atau bahkan penderitaan loh. Ya toh? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga saya melihatnya gini. Karena kita saling mendorong dalam kasih dan tentunya dengan perbuatan baik lah. Untuk apa? Untuk memberikan teladan supaya orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Itu ayat 24-25-nya itu. Karena menekankan pentingnya apa? Komunitas iman yang saling memperhatikan untuk mendorong dalam kasih serta perbuatan baik. Nah, ini setiap kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari ya pertemuan ibadah. Ya seperti ini ya, mungkin saya bisa katakan inilah pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini untuk lebih mendekatkan kita, relasi kita dengan Tuhan ya, terutama menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat ya kan? Ya enggak? Kan hari-hari ini kan hari-hari Tuhan yang jahat ya. Terus yang keempat, saya melihatnya begini. Kita harus menghindari dosa yang disengaja. Loh, kok disengaja? Nah, ini ayat 26-27-nya yang memperingatkan bahwa jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang seperti tadi Pak yang sejajar ya, yang Pak Desem tadi ya, maka tidak ada lagi korban loh untuk menghapus dosa ini, karena kita sudah tahu loh kalau kita dengan sengaja ya ini menggarisbawahi
setiap kita bahwa inilah pentingnya hidup dalam ketaatan. Dan jangan kompromi. Jangan kompromi dengan dosa, sehingga akibatnya apa? Dosa yang sepertinya bisa-bisa disengaja. Nah, dan ini yang saya dapatkan ya, mengingat pengalaman masa lalu ya. Semua kita kan masa lalunya pasti nggak seperti inilah. Dulu kan saya orang ngawur-ngawur, Pak. Terus terang saya juga nggak bisa bayangkan kenapa saya jadi mimpin Kompak yang bikin acara podcast, sharing firman segala macam. Saya nggak pernah bayangkan, saya nggak ada itu cerita itu. Kok bisa Tuhan bawa ke arah ini ya? Ini ya, mungkin salah satunya ya. Inilah pentingnya relasi dan punya komunitas. Kalau saya tidak punya komunitas, omong kosong saya bisa begini kan? Ya nggak? Jadi di sinilah ayat 32, 34 ini mengajak setiap kita untuk mengingat masa lalu ketika kita bertahan dalam semua kan kita berjuang kan? Ya, setelah kita menerima terangnya yang ajaib, ya kita harus tinggalkan lah kegelapan itu. Jadi mari kita terus memperkuat iman kita untuk menghadapi tantangan-tantangan saat ini yang semakin lama semakin berat. Justru ini kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan sedang memproses kita, jangan banyak protes. Kalau banyak protes, akibatnya nggak ada progres, ya nggak? Ya itu aja Pak. Makasih, Tuhan berkati. Iya, luar biasa Pak Andre. Ya, semangat ya. Terima kasih Pak. Ada 4 hal yang disampaikan dalam pembacaan Ibrani 10 dari 1 sampai 39 ya. Luar biasa Pak. Silakan Pak Desem untuk ditanggapi. Silakan Pak. Baik. Pak Andre ini satu sisi adalah satu umat pertama saya dalam apa pengevangelisan ya. Satu ijazah kami di satu sisi. Lain adalah memang saya mengadopsi, menelan, memakan makanan pengajaran dari berbagai tempat. Yang paling mempengaruhi itu memang adalah dari GBI yang sangat ringan kadarnya menurut saya, tetapi sekaligus yang paling sulit diterima oleh orang-orang. Nah, kenapa saya katakan judulnya iman yang holistik? Mungkin kita sangat hafal banget, sangat hafal banget. Saya nantang nih, siapa yang hafal nih? Ibrani 11 ayat 1. Siapa yang hafal? Iman adalah dasar. Dasar Ya, dari. silakan. Ada mau? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Jadi Ibrani 10 ayat 1 sampai 39 itu adalah mempersiapkan Ibrani 11 ayat 1. Karena kalau di Ibrani pasal 11 itu dia semua contoh-contoh iman, karena imanlah si Abraham bisa jadi begini, karena imanlah si Henok begini, karena si Ibrahim imanlah si Gideon begini. Dijelaskan, udah jadi contoh-contoh. Tapi sebelum Ibrani 11 ayat 1 adalah Ibrani 10 ayat 1 sampai 39. Dijelaskan dulu seperti apa iman itu. Dikasih pengantar dulu, dipertajam dulu pemahaman tentang iman itu. Baru dikasih kesimpulan berupa makna, pendefinisian. Begitu. Ibrani 11 ayat 1 itu tidak akan dipahami tanpa Ibrani 10 ayat 1 sampai 39. Kalau langsung Ibrani 11 ayat 1 dibaca, orang-orang yang ingin naik ke altar tanpa mengetahui Ibrani 10 ayat 1 sampai 39, ngawur nanti. Begitu. Itu alasannya kan saya buat judulnya adalah iman yang holistik. Tadi kalau pertanyaan Pak Daniel seperti apa, mungkin Pak Daniel tadi terputus-putus mendengar jawaban saya adalah
Iman Kristen itu, jika iman Kristen itu meminum racun nggak mati, milikilah iman Kristen seperti itu. Jika iman Kristen itu memindahkan gunung, memerintah gunung, terangkatlah engkau, tercabutlah engkau dari akarmu dan tercampaklah ke laut, itu adalah iman Kristen. Miliki iman Kristen seperti itu. Jika iman Kristen itu menyembuhkan orang sakit karena doamu dan permohonanmu kepada Tuhan, dan orang yang berdoa, yang mendengarkan doamu yang kedoakan itu mengimani hal yang sama, dan terjadi mujizat, milikilah iman seperti itu. Lalu bagaimana supaya bisa memiliki itu? Ya di maintenance. Awalnya kan kita ini benih. Makanya ada perumpamaan penabur. Benih itu harus mati, benih itu harus mati. Baru tumbuhlah tumbuhan yang baru. Tidak ada biji mangga yang ditanam ke tanah, tumbuh tapi biji itu tetap ada, utuh. Nggak mungkin. Tidak ada biji semangka yang ditanam ke tanah, biji itu tetap ada, semangka sudah besar. Tidak mungkin. Biji itu akan mati, hancur, lalu tumbuhlah tumbuhan yang baru. Begitulah iman saya. Dan itu yang saya bangga dari Ibu Rustin. Dia punya iman yang seperti itu, dia sedang bertumbuh. Saya sangat bangga sama Ibu Rustin karena dia mau bertumbuh. Dan saya percaya Ibu Rustin dalam doanya, dalam kegiatan yang baca Alkitab, walaupun dia tidak mengerti, dia tetap membaca. Itu yang saya percaya. Dan itu yang saya miliki. Dan itu yang saya tahu, bahwa iman itu tidak akan mudah dijelaskan sama siapapun. Tidak akan pernah mudah dijelaskan. Kalau dia tidak masuk pada ruang dimensi yang sama. Bapak Ibu, saya rindu dalam satu tempat, di satu komunitas atau satu ruang, di mana satu roh. Rohku sama roh Pak Daniel, Pak Ibu Aprilia, Pak Victor, Ibu Rustin, Pak Andre, dan semua kita satu roh. Lalu kita berdoa pada Roh Kudus. Doa yang sama. Luar biasa indah. Pasti doa itu. Luar biasa indah. Dan kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tadi dalam doa saya katakan, Tuhan, betapa miskinnya kami akan pengetahuan akan Engkau, yaitu mengapa selalu pikiran orang Kristen itu hanya dua Bapa kami yang diajarkan. Oh, tidak sama sekali. Tidak hanya itu. Lalu kenapa doa-doa yang mengandung alam dimensi yang berbeda, doa-doa yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak diajarkan? Kenapa? Karena tidak ada tulisannya, karena tidak ada literasinya, karena tidak ada referensinya. Alkitab kan jelas. Tidak cukup. Walaupun semua muka bumi ini digunakan untuk menulis, tidak cukup. Yes. Doa yang menggetarkan sorga. Jika rohmu berasal dari Roh Kudus, berasal dari sorga, rohku berasal dari Roh Kudus, berasal dari sorga, mengapa kita tidak bisa menyatukan roh? Itulah iman yang di maintenance. Tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa ada maintenance. Makanya Paulus mengatakan, aku tidak peduli siapakah Apolos, siapakah Paulus, tidak peduli. Yang kupedulikan adalah ada pertumbuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, aku yang memulai, ya, Apolos yang menyiram. Memang kenapa? Enggak usah diperdebatkan itu. Yang diperdebatkan adalah Tuhan memberikan pertumbuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Jadi, saya tidak akan pernah menyalahkan yang sudut pandangnya berbeda sama saya. Saya tidak akan menghina, tidak akan menyudutkan atau membenci orang yang berbeda pandangan sama saya. Tidak akan pernah. Karena 1 Korintus 10 ayat 23. Ya, kita baca ya 1 Korintus 10 ayat 23. Inilah alasannya saya mengatakan demikian. Siapapun yang benci saya tidak akan membencinya. Siapapun yang berselisih pendapat sama saya tidak akan membencinya. Karena 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jika adalah berdiskusi membangun, aku akan di dalam itu terus. Pada garis itu. Tapi jika tidak, no, I will out. Saya akan keluar. Jika dengan mendoakan Ibu Rustin, imannya bertumbuh, aku akan doakan terus. Tapi jika bukan tidak, ya Bu Rustin berdoalah kepada Tuhan.
Begitu. Mohon maaf Bu Rustin, saya selalu nyebut-nyebut nama Ibu karena saya sangat rindu Ibu bertumbuh ya. Sangat-sangat rindu. Iya, luar Saya biasa. sangat rindu. Iya. Baik Pak Tisum. Jadi saya memang betul, saya terima kasih ya mendapatkan beberapa hal yang sangat menginspirasi saya dalam bagaimana untuk memaintenan iman secara menyeluruh, holistik ya, secara totalitas. Dari banyak yang disampaikan tadi, menurut saya ada beberapa hal yang untuk saya pribadi ada satu teguran perbaikan, bahkan satu rencana ya, bahwa ternyata untuk kita atau boleh memiliki atau melakukan maintenance iman secara holistik, secara menyeluruh itu harus ada kemauan. Ada 4K kalau nggak salah, kemauan, kerinduan, kesukaan, dan menjadi satu kebutuhan. Jadi ke-4K ini harus kita miliki kalau menurut saya. Untuk kita bisa memaintenance iman kita secara menyeluruh. Itu yang pertama. Dengan apa yang harus kita lakukan agar supaya 4K ini terbentuk atau bisa kita membangun dalam iman kita, maka ya tentu kita harus mendengar, membaca, merenungkan sebagaimana firman Allah katakan. Ya, itu. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa bagaimana kita untuk bisa mendengar, membaca, dan merenungkan, itu banyak hal yang dapat kita lakukan. Tapi ada perkataan katakan bahwa kita jangan jemu-jemu untuk melakukan dalam meninggalkan suatu ibadah ataupun persekutuan. Itu memang salah satu cara untuk kita memiliki 4K tadi, kemauan, kerinduan, kesukaan, dan kebutuhan. Tanpa ada kemauan, maka tidak akan terjadi. Dan kemauan boleh timbul karena ada kerinduan. Kerinduan akan disertai dengan kesukaan, maka kita akan menjadikan satu sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Seperti, dan tentu juga banyak hal lain yang kita bisa lakukan ketika kita memiliki 4K itu, pengorbanan apapun kita akan dapat lakukan. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, kalau saya baca itu di ayat yang ke-38, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Hidup benar di hadapan Allah. Kemudian peranan yang berikut adalah yang disampaikan tadi, peranan dan tidak kalah pentingnya adalah Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam kita membentuk ataupun mengusahakan bahwa iman itu akan bertumbuh seperti yang dikehendaki oleh Allah. Karena dari imanlah itu kita akan hidup benar di hadapan Allah. Nah, sehingga ketiga hal itu kalau menurut saya harus miliki. Kalau itu tidak saya miliki, saya tidak akan bertumbuh dan terbentuk kekuatan iman saya. Itu Pak yang boleh saya tambahkan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan terus lanjutkan. Kalau tidak ada, karena ini waktunya sudah jam 9, tapi tidak apa, biasanya kita akan lebih dari jam 9. Kalau masih ada silakan. Atau mungkin Pak Desen menanggapi apa yang saya sampaikan, silakan. Sambil menunggu yang lain. Tuhan memberkati. Thank you. Ya, thank you so much Pak Daniel, ini sangat mengikuti ya. Sangat mengikuti Zoom kita ini, dan beliau mendapatkan poin-poin tertentu. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu ada suatu kerinduan dari Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau, bahkan aku mengutus engkau ke kandang serigala. Bapak Ibu, amanat agung seperti itu bunyinya. Jangan tanya saya, tidak ada dalam Matius 28 19-20 itu ya. Secara letter late tidak ada.
Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus meniru itu. Supaya bisa kita kerjakan amanat agung, kita harus mempunyai iman. Supaya kita mempunyai iman, yang apalagi iman yang holistik, kita harus mengerti iman itu apa. Bagaimana kita memiliki iman itu? Bagaimana iman itu bekerja kepada kita? Itu. Dalam keadaan terbatas, dalam keadaan sangat-sangat terbatas. Saya berani mengatakan saya berapa kali berperang di rumah Bu Rustin. Padahal saya tidak pernah ke rumahnya secara physically. Berulang-ulang kali saya berperang untuk dia. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Bukankah itu terjadi pada Petrus? Bukankah itu yang terjadi pada Paulus? Itu terjadi Bapak Ibu. Di mana Alkitabnya? Oh, baca Alkitabnya lebih jauh lagi. Seperti saya katakan dalam khotbah. Bukankah Nuh membenci anaknya? Dan anaknya membenci Nuh, bapaknya? Selidiki lebih jauh lagi Alkitab. Jadi kalau pertanyaan Pak Victor tadi tentang gembala atau pekerja Tuhan, demikian juga kita Bapak Ibu. Ingatlah Ibrani 12 ayat 2 itu. Mata kita tertuju pada Tuhan. Biar semua yang dikatakan di Alkitab itu kita mengerti. Enggak langsung semua mengerti, enggak langsung, tapi setidak-tidaknya yang terpenting, yang terbaik itu kita miliki. Guru, suruhlah saudaraku Maria ini supaya dia membantuku di dapur. Marta, Marta, saudaramu ini si Maria ini mengambil yang terpenting. Kamu menyibukkan dirimu di dapur. Mari kita mengambil yang terpenting. Seperti saya katakan tadi, saya tidak mau menghakimi siapapun, tapi saya sangat yakin ketika kita menyatukan hati kita, pikiran kita, persepsi kita, sudut pandang kita pada alam yang sama. Kita pada dimensi yang sama. Pertanyaan saya tadi juga di khotbah adalah, siapakah Musa bagi bangsa Israel, bagi dirimu sendiri, dan bagi Mesir, Firaun, bagi hukum Taurat? Siapakah Musa? Bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan, engkau adalah Tuhan bagi Firaun? Luar biasa. Musa diangkat Tuhan sebagai Tuhan. Sekali lagi, Musa diangkat Tuhan sebagai Tuhan. Gila kan? Betapa dalamnya Tuhan itu menyayanginya. Tapi dia nggak masuk ke dalam Kanaan. Terkutukkah dia? Tidak, Bapak Ibu. Tidak terkutuk dia. Dan itulah menyebabkan umur manusia seumur dengan umur Musa. Maksimal 120 tahun. Semakin pendek ya. Iya. Iya, iya. Makin pendek, betul. Karena ada yang lebih tua daripada Musa pada saat itu. Musa memimpin bangsa Israel umur 80. Umur 90 ada pada saat itu yang berjalan. Begitu. Itu rahasia-rahasia orang yang membaca kitab suci. Itu rahasia-rahasia orang yang mempelajari kitab suci. Semakin kita dalami, semakin kita pelajari kitab suci, semakin dibukakan pemahaman itu. Amin. Itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kesempatan kepada Ibu Rustin. Berdoa supaya Ibu Rustin mempunyai kesempatan membaca Kejadian sampai Wahyu. Lalu dia menutup mata. Biar di sorga dia mempunyai harta yang sangat besar. Yang tidak habis dimakan rengat. Harta yang tidak bakal pernah hancur. Saya berdoa Pak Daniel juga mengalami hal yang sama. Agar di sorga nanti upahnya kekal. Dia punya harta yang sangat baik. Amin. Ya, begitu. Haleluya. Ya, saya percaya Pak Andri tiap hari baca Alkitab. Dan saya berdoa, semoga ada kesempatan mengulang-ulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Dan saya tetap merindukan itu. Kejadian sampai Wahyu. Biar ada yang hal-hal yang tersembunyi, itu dibukakan Tuhan. Seandainya saya cukup waktu, saya akan tanya, Bapak Ibu berapakah pohon di Taman Eden? Benarkah hanya 2? Benarkah hanya 3? Saya percaya.
Baik, itulah Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, iman yang holistik adalah iman yang standarnya Tuhan Yesus. Yang standarnya Tuhan Yesus, itulah iman yang holistik. Iman yang selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Mengerti ajaran Tuhan Yesus. Mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Mengerti hatinya Tuhan Yesus. Itulah iman yang holistik. Damai sejahtera bagi ini. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Baik, tibalah kita pada akhir pertemuan kita malam hari ini. Dan tentu kita akan tinggalkan pertemuan ini, biarlah esok malam kita akan kembali lagi dengan berkat yang sama juga terima pada malam hari ini dari Tuhan. Baik, selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Desem, Pak Bambang. Ya Pak, And sama-sama. everyone, thank you. Oke, thank you. Ya Pak Andre, mohon dikirim nanti ya Pak rekamannya ya Pak. Makasih Pak Andre. Oke, siap. Thank you so much. Thank you. Terima kasih.